Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4806 Kumbang. Di istana bawah tanah, Lin Bai melihat sejumlah prajurit Gunung Wansheng dan orang-orang berjubah hitam membombardir seperti orang gila. Saat itu, Lin Bai tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Sekarang tenanglah, dan pikirkan apa yang mereka lakukan sekarang. Namun, apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya? Setelah hiruk-pikuk membombardir dan melampiaskan mana dan kemarahan mereka semua berubah menjadi genangan darah. Apakah itu berarti aku akan segera berubah menjadi genangan nanah dan darah? Memikirkan hal ini, Lin Bai merasa mati rasa dan tidak berani mengerahkan kekuatannya dengan mudah. Panggil 3 pedang terbang kembali padamu. Dalam kegelapan penglihatan itu, telah menatap Lin Bai dengan kejam. Pandangan seperti itu benar-benar membuat orang merasa mati rasa. Rasanya seperti sedang diintip. Kemarahan dan kemarahan dalam tubuh, seperti binatang buas, mulai gelisah. Jika Lin Bai tidak mengetahui apa yang terjadi sesegera mungkin, aku khawatir akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik daripada seni bela diri. Namun untunglah, Lin Bai yang telah mengalami badai itu, segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di tubuhnya. Lin Bai segera duduk bersila di kehampaan. Begitu pikirannya tenggelam, dia mulai melihat ke dalam meridian dan tulang-tulang di tubuhnya. Namun setelah beberapa kali menyelidiki, dia menemukan bahwa tidak ada masalah di tubuhnya. Hal ini membuat Lin Bai bingung. Bagaimana? Apa yang terjadi? Kupikir ada serangga beracun di tubuhku, tetapi sekarang aku melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apakah penilaianku salah? Jika tidak ada masalah di tubuhku, apakah aku terluka oleh gas beracun setelah berada di ruang ini untuk waktu yang lama? Begitu mata Lin Bai membeku, dia dapat menggunakan mana untuk memadatkan perisai dan mengisolasi gas beracun. Tidak ada bau gas beracun, tetapi kegelisahan di hati Lin Bai masih belum hilang. Lin Bai segera melihat ke dalam lagi. Akhirnya, Lin Bai menemukan seekor kepik kecil di meridian tertentu. Namun saat Lin Bai melihat kepik itu langsung menembus darah Lin Bai dan menghilang bersama darah. Sialan! Gerutu Lin Bai sambil menggertakkan gigi. Kepik ini sangat kecil dan berdarah. Ia bersembunyi di dalam darahnya. Jika bukan karena pencarian Lin Bai inci demi inci, ia tidak akan dapat menemukan jejaknya. Tubuh putih kepik di hutan itu sangat cepat, begitu ditemukan, ia langsung menghilang. Meskipun Lin Bai kehilangan incarannya pada kepik itu, ia sudah tahu bahwa situasinya muncul di dalam tubuhnya, jadi itu jauh lebih mudah. Lin Bai memanggil 3 pedang terbang dan kembali ke tubuhnya. Dengan sekejap pedang itu, berubah menjadi cahaya sebutir beras dan melesat di pembuluh darah meridian Lin Bai. 3 pedang terbang menyerang kepik dari 3 arah. Kepik itu tampaknya merasa bahwa ia pasti akan mati. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah yang kuat. Tubuh kepik itu tampaknya meledak terbuka. Lin Bai merasakan kekuatan penghancur di kulit kepik yang terluka. Tidak. Mata Lin Bai melotot, dan pedang terbangnya melesat, menghalangi kepik itu ke ibu jari kelingking kirinya. Untuk sesaat, mata Lin Bai menunjukkan warna yang ganas, dan tangannya jatuh. Sua, dari pedang iblis memotong jari kelingking itu. Paragraf jari kelingking, tubuh kepik itu meledak terbuka, kengerian racun menyebar keluar. Sebelum ibu jari itu jatuh ke tanah, itu berubah menjadi genangan nanah. Mata Lin Bai dingin dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kepik ini mengintai di tubuh Lin Bai. Seharusnya ia ingin melepaskan racun setelah menghabiskan kekuatan Lin Bai dan tidak waspada. Sayangnya, Lin Bai menemukan keberadaan kepik terlebih dahulu. Pria yang tegas itu mematahkan lengannya, memotong ibu jarinya dan menyelamatkan hidupnya. Jika Lin Bai tidak menanganinya dengan tegas, ia akan mati saat kepik itu melepaskan racun. Musuh bebuyutan Tuntian Daoguo dan klan Tuntian adalah racun. 3 pedang terbang kembali ke tubuhnya. Lin Bai memeriksa setiap tetes darah di tubuhnya lagi. Setelah memastikan tidak ada kepik lain yang mengintai, saya merasa sedikit lega. Pada saat yang sama, Lin Bai menyingkirkan 3 pedang terbang dan tidak menunjukkannya. Fei Jian selalu waspada di dalam tubuh. Begitu serangga beracun lainnya ditemukan di dalam tubuh, Fei Jian akan segera mengusir dan membunuh mereka. Untuk berada di sisi yang aman, Lin Bai menggunakan kekuatan 5 elemen untuk mengumpulkan lapisan Qi yang kuat di sekitar tubuhnya. Begitu serangga beracun biasa mendekat, mereka akan dicekik menjadi berkeping-keping oleh Qi yang kuat. Baru saja jari kelingking dipotong, darahnya sudah tidak mengalir lagi.
Kekuatan 5 elemen mulai membuat iri. Pada sayatan jari kelingking tangan kiri, meridian merayap perlahan, persendian tumbuh, dan daging serta darah terlahir kembali. Menurut kecepatan ini, dalam waktu kurang dari 5 jam, tubuh 5 elemen dapat memperbaiki jari yang patah. Setelah kultivasi 5 elemen ke tahap Xiao Cheng, kekuatan fisik telah meningkat secara signifikan. Jangan katakan untuk mematahkan jari, bahkan jika Anda mematahkan lengan, selama Anda memberi Lin Bai beberapa bulan, Anda tidak perlu minum obat mujarab, Anda dapat tumbuh lagi. Menurut nama pemurni tubuh, ini disebut penyambungan kembali anggota tubuh yang diamputasi. Ini juga merupakan latihan Wuxing Daoti ke tahap kecil, asalkan tidak melukai seluruh tubuh dan bagian vital, Lin Bai dapat diamputasi lagi. Namun, begitu kepala, jantung, dan bagian vital lainnya hancur, Lin Bai juga akan jatuh. Jika kita dapat mengolah 5 elemen ke tingkat ke-6, ke-7, atau bahkan lebih tinggi, dan mencapai tingkat legendaris, lahir kembali dengan meneteskan darah, maka Lin Bai akan memiliki lebih dari satu jaminan bertahan hidup. Lin Bai tidak terburu-buru untuk bergerak, untuk menemukan harta karun itu. Ia duduk dengan lutut bersilang, memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh 5 elemen juga perlahan-lahan memperbaiki jari kelingkingnya. Sekitar 5 jam kemudian, tangan kiri Lin Bai kembali ke keadaan semula, dan jari kelingkingnya menjadi lebih putih dari sebelumnya. Lin Bai mengangkat kepalanya lagi untuk mencari jalan keluar. Terlalu aneh di sini. Sebaiknya aku menemukan harta karun itu sesegera mungkin. Jika kamu tidak dapat menemukan harta karun itu, kamu harus pergi sesegera mungkin. Lin Bai merasa mati rasa ketika dia memikirkan Kepik. Saat ini, Lin Bai bahkan tidak ingin melanjutkan pencarian harta karun. Itu lebih seperti pergi tepat waktu. Terutama orang-orang Tuntian sangat terkesan dengan kata racun. Cara serangga beracun dan cara serangga beracun dianggap sebagai musuh terbesar klan Tuntian. Segera setelah memasuki istana bawah tanah, Lin Bai bertemu dengan dua jenis serangga yang sama sekali berbeda. Yang satu adalah belalang sembah, yang lainnya adalah kepik. Kepik, khususnya, memberi Lin Bai dampak pada jiwanya, dan membuatnya memiliki rasa takut dan takut yang kuat terhadap tempat ini. Kepik membunuh orang tanpa terlihat. Jika Lin Bai tidak memantulkannya tepat waktu, saya khawatir dia akan mati. Tetapi sekarang Lin Bai telah dipersiapkan dengan baik. Kepik ingin memasuki tubuh secara diam-diam, itu tidak mudah. Tetapi Lin Bai tidak berani menganggapnya enteng. Istana bawah tanah di sini sangat besar, siapa yang bisa menjamin bahwa hanya ada dua jenis serangga di sini? Apakah akan ada yang ketiga, yang keempat bahkan lebih banyak kategori, serangga yang lebih rumit? Gaya istana bawah tanah ini sangat berbeda dari kediaman tuan kota, seolah-olah tidak dibuat oleh satu orang sama sekali. Lin Bai perlahan merasakan ada yang tidak beres di sini. Bahkan dalam hatinya, Lin Bai menduga bahwa istana bawah tanah di sini dan kota Jiuku di luar tidak dibuat oleh satu orang sama sekali. Bab 4807 Lantai Kedua. Lin Bai datang untuk menjelajahi makam dewa yang berlubang ini untuk waktu yang singkat, tetapi dia sudah menebaknya. Rumah tuan kota dan kota Jiuku dibangun oleh penyihir hebat yang menyebut dirinya peri senjata. Peri senjata, seperti namanya, adalah orang kuat di jalan senjata. Karena dia adalah orang kuat di jalan senjata, bahkan dalam tahun-tahun yang panjang, dia kadang-kadang mencoba-coba cara serangga beracun, tetapi dia tidak bisa begitu terspesialisasi. Sekarang, ada dua jenis serangga di lembah serangga Xianfu, satu adalah monster mantis, yang lainnya adalah kepik. Asal-usulnya tidak sederhana. Anda dapat melihat bahwa ini adalah milik orang kuat yang berspesialisasi dalam cara serangga beracun. Bangunan-bangunan kota Jiuku dan rumah utamanya megah dan teratur, seperti pasukan yang berdiri di kehampaan. Tata letak lembah serangga di Xianfu gelap dan menyeramkan. Itu seperti dewa jahat yang bersembunyi dalam kegelapan. Ini adalah dua gaya yang sama sekali berbeda dalam melakukan sesuatu. Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk menebak bahwa pembangunan kota Jiuku dan lembah serangga di Xianfu mungkin bukan kekuatan sihir yang sama. Menurut apa yang dikatakan Fei Lingzi sebelumnya, mereka berspekulasi bahwa ada lebih dari satu orang yang dimakamkan di makam berlubang ini. Dengan cara ini, hal itu membuat Lin Bai berpikir bahwa dia mungkin telah melangkah ke tempat pemakaman guru besar kedua. Sejak dia datang ke kota Jiuku, Lin Bai memiliki banyak keraguan. Seperti yang diharapkan,
Kerangka yang ditemukan Lin Bai di dasar sumur adalah sisa-sisa peri senjata. Apa yang salah dengan otak peri senjata sebelum dia meninggal? Dia akan meletakkan jasadnya di dasar sumur di mana matahari tidak akan pernah terlihat. Jika bukan karena tempat pemakaman yang dipilih oleh peri senjata sendiri, siapa yang akan meletakkan jasadnya di dasar sumur? Di mana semua harta karun di kota Jiuku? Siapa yang mengambilnya lagi? Mengapa ada dua kekuatan besar yang dimakamkan di sini pada saat yang sama? Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berjalan maju dengan cepat. Peri senjata dan yang kuat di lembah serangga telah ada sejak lama. Sulit untuk mengetahui rahasia periode itu. Menginjak pedang terbang, Lin Bai pergi. Dari waktu ke waktu dapat mendengar sekitar kegelapan datang ledakan jeritan memilukan. Jika tidak ada kecelakaan, para prajurit itu semua tersihir oleh kepik, jadi mereka menjadi gila. Lin Bai tidak memperhatikannya, mencari jalan keluar di ruang ini. Setelah beberapa saat, Lin Bai datang ke suatu ruang dan melihat ke bawah. Ada lubang besar dengan ukuran 100 meter, yang tampaknya mengarah ke lantai berikutnya. Seharusnya ada susunan terlarang di sekitar lubang besar itu, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh kekuatan kasar. Jelaslah bahwa seseorang telah memasuki tingkat berikutnya sebelum Lin Bai. Tidak sulit bagi Lin Bai untuk memikirkan Sun Tianchan dan orang-orang Heipao. Prestasi mereka jauh melampaui Lin Bai. Mereka berdua kuat di alam Tai Dao Guo, dan cara serta keterampilan mereka secara alami muncul tanpa henti. Secara alami, mereka memiliki cara untuk melawan serangga di sini. Mereka tidak harus melangkah dengan hati-hati seperti Lin Bai. Sambil memegang batu bercahaya, Lin Bai melangkah ke lapisan berikutnya dengan pedang terbangnya. Di ruang di lantai bawah, sekilas, gelap dan berkabut dengan visibilitas yang sangat rendah. Saat batu bercahaya terlempar keluar dari tangan Lin Bai satu persatu, Lin Bai melihat bahwa tempat ini seperti hutan primitif. Ruang kedua penuh dengan pohon dan bunga dengan bentuk yang aneh. Namun, sebagian besar pohon dan tanaman ini sebagian besar berwarna hitam dan merah darah, dan sedikit tanaman hijau yang dapat dilihat. Mata Lin Bai menyusut dan hawa dingin muncul di hatinya. Dari pohon dan tanaman ini, dia merasakan penyebaran racun yang mengerikan. Pohon dan tanaman penuh dengan racun yang mematikan. Bahkan jika Tai Dao Guo terkontaminasi dengan sedikit racun, saya khawatir itu akan lebih atau kurang berbahaya. Tanaman merambat menjuntai dari cabang-cabangnya, dan tanah ditutupi dengan rumput beracun setajam pisau. Saat Lin Bai melangkah ke lantai 2, pohon-pohon itu tampak hidup dan sedikit bergetar, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap Lin Bai, seorang pengunjung aneh. Gaga, gaga. Go go. Kuek-kuek. Jauh di dalam hutan, ada suara binatang yang tidak dikenal. Lin Bai terkejut bahwa masih ada makhluk hidup di sini. Apakah burung dan serangga yang tinggal di sini? Atau serangga beracun yang terbangun oleh cahaya dewa? Lin Bai berpikir dalam hati. Dilihat dari Lin Bai, ruang lantai 2 setidaknya 100 kali lebih menakutkan daripada ruang lantai pertama. Dua keraguan di hati Lin Bai tampaknya tidak aneh, tetapi keduanya sangat berbeda. Jika mereka terbangun oleh cahaya dewa, kebanyakan dari mereka akan seperti belalang sembah dan kepik di lapisan pertama, dan kekuatan mereka tidak akan terlalu kuat. Jika panggilan ini milik serangga yang telah tinggal di sini, artinya mereka telah hidup sejak jatuhnya penyihir agung. Jadi saya khawatir kekuatan serangga ini akan mengguncang bumi. Bahkan jika itu adalah buah dao-dao yang kuat yang ditemui, diperkirakan mereka juga akan bersembunyi. Meskipun tidak mungkin untuk menilai apakah peri senjata dan kekuatan besar di sini adalah yang terkuat pada masa itu. Tetapi Lin Bai tahu bahwa itu semua adalah milik orang kuat yang hidup lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Bagi dunia iblis dan praktisi, 100.000 tahun adalah masa yang panjang, juga merupakan reinkarnasi. 100.000 tahun melambangkan akhir dari sebuah era dan kemakmuran satu generasi. Karena tidak peduli di dunia iblis dan dunia roh, tidak peduli di ranah Daluo Dao Guo, atau di tingkat seni bela diri yang lebih tinggi, bahkan di tingkat Dewa Bulan, dan Peri Tombak, hanya sedikit orang yang dapat hidup lebih dari 100.000 tahun. Lin Bai tidak percaya bahwa ada sejenis serangga beracun yang dapat hidup lebih dari 100.000 tahun. Jika ada serangga seperti itu pasti sangat mengerikan. Lin Bai menginjak pedang terbang, yang tergantung di persimpangan lantai 2 dan lantai 1, dan tidak memasuki lantai 2. Lin Bai berpikir, apakah itu akan menuju ke lantai 2?
Jalan racun dan jalan serangga beracun adalah musuh alami klan Tuntian. Kekuatan menelan dapat menghancurkan segalanya antara langit dan bumi dan memurnikannya menjadi kekuatan untuk Lin Bai. Namun, hanya kekuatan menelan yang dapat memurnikan racun dan hanya mendapatkan racun yang lebih kuat. Sebelum meninggalkan benua kuno, Ling Tianzi berulang kali mendesak Lin Bai untuk menjauh dari orang-orang beracun, Tao, dan bela diri. Ling Tianzi berkata kepada Lin Bai Yu lebih dari sekali bahwa jalan racun adalah musuh bebuyutan klan Tuntian. Di lapisan ruang kedua, di pohon-pohon yang menghalangi langit, racun yang mengerikan membuat Lin Bai takut. Lin Bai tidak memiliki keuntungan apapun di sini, dan dia bahkan tidak berani menelannya dengan mudah. Semuanya ada di sini. Apakah kamu ingin menyerah dengan mudah? Lin Bai Chang menghela napas lega. Dari Sekte Iblis Abadi ke Sekte Bulan Jahat, dari Sekte Bulan Jahat ke Jalan Kehampaan Kuno, dari Jalan Kehampaan Kuno ke Makam Dewa Kehampaan. Mengalami rasa sakit reinkarnasi Jiuku di kota Jiuku, dan melewati krisis hidup dan mati di lembah serangga. Sejauh ini, Lin Bai telah mengalami 2 kali hidup dan mati ketika dia datang ke mausolem, tetapi dia belum melihat harta karun apapun. Jadi menyerahlah, hati Lin Bai tidak berdamai. Setelah bermeditasi sebentar, Lin Bai menggantungkan beberapa batu bercahaya dengan kekuatan spiritualnya, menerangi sekelilingnya, dan berjalan hati-hati ke lantai 2. Bab 4808 Guru Besar Kedua. 9 batu bercahaya tergantung di sisi tubuh Lin Bai, menerangi kegelapan di sekitarnya. Menginjak pedang terbang dan menjalankan kekuatan roh untuk melindungi tubuhnya, Lin Bai dengan hati-hati pergi ke hutan lebat. Hutan yang gelap dan penuh racun. Di cabang-cabang tanaman yang kuat, tumbuh duri tajam, memancarkan racun yang mengerikan. Teriakan aneh yang tidak diketahui datang dari hutan lebat, yang membuat orang merasa berdebar-debar. Dalam proses berlari kencang, Lin Bai dapat melihat, geliat, hutan dari waktu ke waktu. Lin Bai merasa bahwa hutan itu hidup. Setiap kali Lin Bai mendekat, dia selalu merasa bahwa mereka waspada terhadap setiap gerakan mereka. Ho ho! Di hutan di depan, terdengar teriakan kesakitan yang pelan. Lin Bai melemparkan batu bercahaya dan melihat seorang pria berjubah hitam di puncak alam Tao. Dia terjerat oleh beberapa tanaman merambat dan terseret ke dalam rumput liar. Tanaman merambat melilit tubuhnya, terus-menerus menggeliat, seperti ular berbisa yang melilit tubuhnya. Pada saat-saat terakhirnya menyerah, dia melihat batu bercahaya milik Lin Bai. Sepasang mata putus asa, bersinar dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Tolong aku, tolong aku. Mendengar teriakan minta tolongnya, Lin Bai menatapnya dengan tenang, dan tidak bermaksud untuk bergerak. Jika Anda dalam bahaya, Anda harus memiliki hati untuk mati kapan saja. Alasan mengapa Lin Bai berhenti untuk menonton adalah untuk melihat cara-cara hutan dan bagaimana mereka membunuh orang. Meskipun Lin Bai tidak tahu mengapa pria berjubah hitam itu dalam kekacauan seperti itu, dia mungkin tahu misteri hutan ketika dia melihat bahwa dia diseret oleh beberapa tanaman merambat. Itu benar-benar berbahaya. Episode itu berlalu dengan cepat, dan Lin Bai terus berjalan maju dengan hati-hati. Di hutan di depan, ada lebih dari kegelapan yang tak berujung. Dan dalam kegelapan ada sekelompok serangga hijau berkelap-kelip terbang bola-balik di hutan. Jika di dunia luar, serangga ini sama sekali tidak dapat menarik perhatian Lin Bai. Tetapi di sini, ketika Lin Bai melihat serangga ini, matanya dingin dan dia tidak berani ceroboh. Mana yang mengalir memadatkan pedang di sekitarnya, dan Lin Bai dengan hati-hati melewati hutan. Serangga-serangga kecil yang memancarkan cahaya hijau itu seperti kunang-kunang di bumi. Ketika Lin Bai melewati hutan, banyak serangga tanpa sadar mendekati Lin Bai, tetapi mereka semua dicekik oleh pedang di sekitarnya. Melalui hutan kunang-kunang, di depan bumi, tercium bau busuk. Ada gelombang udara yang datang dari kejauhan. Boom! Turbulensi hebat, terus-menerus bergema di angkasa. Apakah ada pertarungan? Mendengar suara benturan kekuatan roh dari kejauhan, Lin Bai tidak takut, tetapi menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Berjalan di hutan yang gelap dan mengerikan ini, kedamaian di sekitarnya seperti neraka. Biarkan Lin Bai tetap waspada sepanjang waktu. Sekarang suara dari kejauhan, seperti cahaya fajar di kegelapan, memberi Lin Bai perasaan kelahiran kembali. Lin Bai menginjak pedang terbang dan pergi dengan cepat, menghadap ke arah suara itu. Di mana itu? Serangga beracun terkutuk itu masuk. Cari. Itu mengambil semua harta karun. Di hutan,
Raungan prajurit datang dari waktu ke waktu. Dari suaranya, Lin Bai mendengar beberapa suara yang dikenalnya, termasuk Fei Lingxi, Luo Wuling, Sun Tianchan, dan lainnya. Benar saja, tiga kekuatan Sekte Bulan Jahat, Gunung Wansheng, dan Hei Paoren semuanya mencapai tingkat kedua terlebih dahulu. Dan mereka tampaknya telah menemukan orang yang telah mengambil harta karun itu. Begitu alis Lin Bai terangkat, dia menjadi tertarik. Dia ingin melihat apa yang terjadi pada orang yang telah mengambil harta karun itu. Sakit. Ia tidak bisa lari jauh. Semua harta karun ada padanya. Ia tidak boleh dibiarkan lolos. Temukan dia. Di hutan yang begitu sunyi, ada banyak kegembiraan. Seorang pria kuat di alam Tai Dao Guo, menyebarkan pikirannya dan menjelajahi ruang di sekitarnya. Daluo Dao Guo berlari tak terkendali, dengan mata tajam mengamati dunia. Lin Bai. Tepat saat Lin Bai mencari suara itu, tiba-tiba sebuah suara terkejut datang dari kegelapan di depan. Siapa? Lin Bai segera menjadi waspada. Dalam kegelapan, seorang pria muda dengan wajah dingin keluar. Itu Tu King. Kau juga di sini. Tu King tampak tidak terkejut melihat Lin Bai, hanya saja kau di sini. Lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Lin Bai bertanya, apakah kau menemukan orang yang mengambil harta karun itu? Tu King mengangguk, itu bukan manusia, tapi serangga hitam. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Warnanya hitam, tersembunyi di tempat yang gelap ini, dan sulit untuk menemukan jejaknya. Serangga Gu bertanya, seperti apa alis Gu? Tu King menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Ia sangat cepat, pandai bersembunyi, licik, dan banyak akal. Ia dapat menyelinap dari dua alam besar Luo Dao Guo. Di hadapan puluhan orang kuat Tai Dao Guo, kita bahkan tidak dapat melihat seperti apa rupanya. Lin Bai bertanya, kalau begitu, mengapa kita dapat melihat bahwa serangga ini telah mengambil semua harta karun? Tu King menenangkan diri dan berkata, jika kamu teruskan selama beberapa jam lagi, Anda akan melihat pohon yang menjulang tinggi menjulang dari langit. Di bawah pohon itu, ada kerangka yang duduk bersila, yang merupakan penyihir hebat lainnya yang jatuh di sini. Menurut dugaan Master Sun Tianchan dari Gunung Wansheng, kekuatan besar yang terkubur di ruang ini seharusnya adalah para pahlawan dunia jahat yang pernah menyapu dunia, yang dikenal sebagai Kaisar Serangga. Sampai hari ini, kekuatan lama Kaisar Serangga di dunia jahat, Lembah Serangga di Xinjiang Selatan, masih aktif di selatan dunia jahat, dan juga merupakan salah satu kekuatan paling kuat di dunia jahat. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Tu King, matanya menyusut. Tempat di mana kekuatan besar dimakamkan. Salah satu kekuatan paling kuat di wilayah timur Kerajaan Iblis adalah Lembah Serangga di Xinjiang Selatan. Salah satu dari nama-nama ini sudah cukup untuk mengguncang dunia iblis. Jika Lembah Serangga di Xinjiang Selatan mengetahui makam pendirinya, mereka pasti akan bergegas mencarinya. Bahkan untuk menyambut kembali sisa-sisa leluhur mereka, saya khawatir mereka tidak akan ragu untuk bertarung dengan Gunung Wansheng dan Sekte Siwe. Tepat ketika kami datang ke sini, kami melihat serangga terkutuk itu, mengambil tas penyimpanan dari sisa-sisa Kaisar Serangga. Master Sun Tianchan dan Luo Dao Guo hebat lainnya ingin membunuh serangga itu dengan kedua tangan, tetapi dia tidak menyangka serangga itu akan lolos begitu saja. Kami hanya berpencar untuk mencari jejak serangga ini. Tu King akan memberitahu Lin Bai tentang denyut nadi naga itu secara terperinci. Lin Bai mengangguk sedikit, yang berarti memahami jalannya masalah ini. Jika kamu tidak ingin mengambil risiko di sini, keluarlah secepatnya. Tetapi jika kamu ingin mendapatkan beberapa keuntungan, itu tergantung pada siapa di antara kita yang dapat menemukan serangga itu terlebih dahulu. Tu King berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai menjawab, karena aku sudah datang ke sini, tentu saja aku tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Tu King mengangguk, baiklah, aku akan pergi dulu. Setelah itu, Tu King pergi ke dalam kegelapan untuk mencari serangga beracun itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Bai berjalan perlahan ke pohon menjulang tinggi yang menurut Tu King mengubur Kaisar Serangga. Bab 4809 palsu. Setelah berpisah dari Tu King, Lin Bai pergi ke pohon yang menjulang tinggi, katanya. Lin Bai tidak terburu-buru mencari serangga yang mengambil semua harta karun itu. Sebaliknya, ia pergi mencari tulang mati di bawah pohon karena ia mendapat manfaat dari tulang mati di dasar sumur. Jika Anda ingin terus mengikuti hukum, jika Anda memurnikan kekuatan yang tertinggal di kerangka, apakah tubuh 5 elemen akan beregenerasi?
Dengan hati-hati melewati hutan lebat, Lin Bai benar-benar melihat sebuah pohon besar. Pohon tua itu memiliki cabang-cabang yang tebal dan hutan yang lebat. Mahkota pohon yang besar terbentang, selebar 10.000 meter, dan membuka lengannya untuk raksasa. Jelas bahwa pertempuran sengit baru saja terjadi di sini, dan efek samping dari ranah Daluo Daoguo masih tertinggal. Anda tidak perlu memikirkan Lin Bai untuk mengetahui itulah yang dikatakan Tu King baru saja, dua orang kuat di ranah Daluo Daoguo menghentikan serangga beracun itu. Kekuatan ranah Daluo Daoguo langsung meratakan daerah sekitarnya, dan semua telur mati. Lin Bai mengarahkan pedang terbang itu lebih dekat dan sampai ke batang pohon. Benar saja, dia melihat tulang layu yang dibalut rami yang dekaden, duduk bersila di bawah pohon. Seperti tulang-tulang mati yang Lin Bai temui di dasar sumur, seluruh tubuhnya memancarkan rasa Tao yang kuat. Kecuali tulang mati itu, Lin Bai tidak pernah menemukan harta karun lainnya. Lin Bai diam-diam pergi ke pohon dan menundukkan tangannya, Lin Bai yang lebih muda, aku mengganggumu. Menurut Tu King, ada yang kedua yang terkubur di sini. Dia adalah seorang senior yang pernah melintasi dunia iblis dan mendirikan lembah serangga Xinjiang Selatan di wilayah selatan dunia iblis. Kerajaan iblis dikenal sebagai Kaisar Serangga. Jika tidak ada kecelakaan, di bawah pohon tua di depan kerangka penulis, itu adalah Kaisar Serangga yang pernah mendominasi dunia. Setelah mengarahkan pedang terbang itu, Lin Bai memastikan bahwa tidak ada serangga beracun yang tersembunyi di sini, dan kemudian dia sampai ke tulang mati itu. Mengumpulkan kekuatan fagositosis dalam tubuh pada jari-jari dan perlahan-lahan mengarahkannya ke lengan yang layu. Kekuatan menelan adalah gulungan, yang dapat memurnikan sedikit kekuatan dan Tao yang tersisa di kerangka ini. Sebuah kekuatan mengalir ke tubuh Lin Bai, tetapi itu tidak memberinya peningkatan dalam kultivasi. Bagaimana? Lin Bai tertegun. Tulang-tulang layu yang berada di dasar pohon tua berubah menjadi abu dan menghilang. Tidak ada jejak makna Dao dari kekuatan besar. Ada yang salah. Lin Bai segera merasa ada yang salah. Ketika dia memurnikan sisa-sisa peri senjata di dasar sumur, kekuatan dahsyat dalam sisa-sisa itu membuat Lin Bai menerobos dari tahap akhir Taoisme 5 elemen ke tahap Xiao Cheng. Kaisar serangga ini dulunya setenar peri senjata. Memurnikan sisa-sisanya, meskipun tidak dapat membuat tubuh Tao 5 elemen Lin Bai menerobos ke kesempurnaan. Tetapi harus ada beberapa peningkatan. Bagaimana mungkin tidak ada reaksi sama sekali? Memurnikan sisa-sisa ini, Lin Bai memiliki perasaan mengambil harta karun dari sampah. Kekuatannya terlalu sedikit. Ada intuisi yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati Lin Bai. Mata Lin Bai menyusut, saya merasa kerangka ini seharusnya bukan milik seorang penyihir hebat. Bukankah Kaisar Serangga yang duduk di sini dengan lutut bersilang? Sisa-sisa itu berubah menjadi abu dan menghilang dari Lin Bai. Namun, pada saat ini, di belakang punggungnya terdengar dengungan dingin, apa yang kamu lakukan? Lin Bai tiba-tiba melihat ke belakang, seorang pria berjubah hitam dengan alam Tai Daoguo muncul ribuan meter dari punggungnya. Meskipun dia menutupi wajahnya dengan topi bambu, Lin Bai masih merasakan tatapan mata yang kejam di balik topi bambunya, yang memancarkan tatapan mata yang dingin dan ganas penuh ketakutan. Apa yang telah kau lakukan pada sisa-sisa Kaisar Serangga? Pria berjubah hitam itu tampak sedikit marah. Tinjunya yang tersembunyi di balik lengan bajunya yang panjang terkepal erat. Kekuatan dari negara Tai Daoguo menyebar keluar, dan gunung itu melesat turun ke arah Lin Bai. Aku baru saja melewati sisa-sisa Kaisar Serangga dan tidak melakukan apapun. Lin Bai menjawab dengan tenang, pada saat yang sama, Lin Bai juga diam-diam mengumpulkan kekuatan di dalam tubuhnya. Jika prajurit di alam Tai Daoguo ingin bertarung, Lin Bai juga harus memiliki kemampuan untuk melawan dalam sekejap. Meskipun kekuatan fisik Lin Bai sebanding dengan Tai Daoguo. Sebagian besar prajurit di alam Tai Daoguo adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Mereka tidak hanya kuat dalam kultivasi, tetapi juga memiliki banyak cara di tangan mereka. Jika mereka ceroboh, nyawa Lin Bai akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir, Lin Bai tidak mau mencabik kulitnya dengan Tai Daoguo. Bohong. Kamu bukan biksu Buddha atau Dewa Tao. Bagaimana kamu bisa tahu seni transendensi? Kamu tampak seperti memiliki harta karun dari tulangmu, bukan? Serahkan saja, jadi aku tidak perlu melakukannya sendiri. Pria berjubah hitam itu berdiri dalam kegelapan,
dan gelombang kekuatan dari tubuhnya menyapu seperti badai. Aku tidak tahu apa yang dikatakan tetua itu, generasi muda tidak mendapat harta apapun. Jika kau ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri, maka jangan bicara lagi, lakukan saja secara langsung. Lin Bai tahu bahwa pria berpakaian hitam itu tidak ingin melepaskannya begitu saja. Mengapa repot-repot berbicara dengannya? Boneka kecilmu pintar sekali. Sayang sekali hidupku tidak begitu baik. Aku bertemu denganmu. Karena kau telah melihat pikiranku, aku akan mengirimmu ke jalan. Dengan senyum muram, pria berjubah hitam itu, seperti burung rok, melebarkan sayapnya dan menerkam Lin Bai. Di udara, dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan satu pukulan diarahkan ke Lin Bai. Kekuatan kultivasi yang hebat menyebar, seperti puncak Gunung Tai. Dia tidak menggunakan kekuatan sihir apapun. Hanya menggunakan kekuatan kultivasi Tai Dao Guo, dia pikir mungkin untuk mengalahkan Lin Bai. Namun, tanpa diduga, Lin Bai bukanlah kesemek yang lembut. Segera, Lin Bai membuka posturnya, dan ki serta darahnya melonjak, meraung seperti naga di tubuh Lin Bai. Kekuatan ki dan darah yang deras keluar dari saluran darah dan mengembun di telapak tangan Lin Bai. Memukulnya dengan satu tangan dan bertemu dengan pria berpakaian hitam itu. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Pada saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, Lin Bai dan pria berjubah hitam itu terguncang mundur 100 langkah. Setelah pria berjubah hitam itu menstabilkan sosoknya, dia menatap Lin Bai, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak dapat membayangkan dewa tingkat 8 memiliki kekuatan kultivasi yang dapat bersaing dengannya. Tubuhmu telah mencapai tingkat kedua. Aku meremehkanmu. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Lin Bai mundur 100 langkah, matanya tenggelam, dan dia berkata dalam hatinya, setelah tubuh fisik mencapai alam Tai, itu dapat dianggap sebagai modal untuk bertahan hidup di alam Tai Dao Guo, tetapi tidak mudah untuk mengalahkan monster tua seperti ini yang telah mengambang di alam Tai Dao Guo selama bertahun-tahun hanya dengan kekuatan tubuh fisik. Sekarang aku dalam bahaya lagi. Tidak baik bagiku jika aku terus mengganggu. Lin Bai segera menilai situasinya saat ini dan tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan orang-orang berjubah hitam itu. Bab 4810, Teman Lama. Alam seni bela diri Tai Dao Guo, biasanya umur Yuan akan sekitar 10.000 tahun. Jika Anda telah mempraktikkan rahasia umur panjang, Anda mungkin hidup lebih lama. Dalam umur panjang 10.000 tahun, prajurit di alam Tai Dao Guo memiliki cukup waktu dan energi untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuannya. Bahkan jika kondisi kultivasi mereka tidak dapat menembus ke Daluo Dao Guo dalam waktu singkat, mereka dapat membuat kekuatan mereka sebanding dengan Daluo Dao Guo dengan beberapa harta karun yang sangat kuat. Misalnya, Non Lingzi dari Sekte Bulan Jahat. Meskipun orang ini hanya memiliki alam kultivasi Tai Dao Guo, jika itu adalah duel antara hidup dan mati, Non Lingzi akan menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Saya khawatir bahkan mereka yang berada di alam kultivasi Daluo Dao Guo harus menyerahkan 3 poin. Lin Bai tahu situasinya saat ini. Jika dia terus terlibat dengan seorang prajurit di alam Tai Dao Guo, itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Oleh karena itu, setelah kontak tangan dengan pria berjubah hitam itu, Lin Bai segera mundur dan menghilang tanpa jejak. Mau kemana? Pria berpakaian hitam itu segera menyusul. Satu demi satu, sebelum pohon tua itu menghilang dengan cepat. Namun, pada saat ini, di arah Lin Bai Dun, terdengar suara gemuruh dari depan. Ketemu. Jangan biarkan dia kabur. Sua. Sebuah tenda hitam menerobos hutan. Bertemu langsung dengan Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba merasakan pita hitam datang kepadanya seperti pedang. Pita hitam ini, tanpa napas, tanpa fluktuasi kultivasi, bahkan jika dia tidak dekat dengan Lin Bai tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Tenda hitam itu muncul di depan Lin Bai dan dengan cepat menembus pakaiannya. Lin Bai merasakan, jantung kecil, berdetak di lengannya. Pada saat yang sama, 2 prajurit dari alam Daluo Dao Guo dan lebih dari 10 prajurit Tai Dao Guo datang satu demi satu untuk mengepung Lin Bai. Fei Lingzi, Luo Wuling, Tu Qing, Zhu Qingzu dan Huang Nisang semuanya ada di dalamnya. Itu dia. Kali ini, semuanya berantakan. Aku akan melihat bagaimana dia akan lari. Sun Tianchan dan pria berjubah hitam itu tampak membentuk sebuah kemah, dan ketiga pria itu mengelilingi Lin Bai.
Pria berjubah hitam yang datang setelah Lin Bai juga melihat pita itu memasuki tubuh Lin Bai, dan segera kembali ke kemah pria berjubah hitam itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Lin Bai tenggelam dan matanya menjadi gelap. Sekarang Lin Bai diam-diam telah menebak bahwa apa yang tersembunyi di lengannya kemungkinan besar adalah serangga beracun, yang telah lama dicari oleh ketiga kekuatan itu. Namun, Lin Bai tidak menyangka bahwa serangga-serangga itu datang dan pergi tanpa jejak, dan mereka tidak lolos dari orang-orang kuat itu. Sekarang dia memilih Lin Bai sebagai tempat berlindung, dan Lin Bai menjadi sasaran kritik publik dalam sekejap. King Luo. Fei Lingzi menatap Lin Bai dengan heran dan berseru. Prajurit Sekte Bulan Jahat itu tidak menyangka bahwa serangga itu akan terbang ke Lin Bai untuk bersembunyi. Nak, serahkan serangga-serangga beracun itu. Pria berjubah hitam itu berkata kepada Lin Bai dengan muram bahwa ketika mereka berbicara, tidak ada emosi di dalamnya. Prajurit Gunung Wansheng dan Sun Tianchan juga dengan kuat mengelilingi Lin Bai, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari surga. Lin Bai tahu bahwa serangga itu telah mencuri semua harta karun di makam ini. Jika dia bisa mendapatkan serangga itu akan menjadi panen yang luar biasa bagi Lin Bai. Namun sekarang, ketiga petarung itu menganggap Lin Bai sebagai duri dalam daging. Bagaimana Lin Bai bisa melarikan diri? Tempat ini penuh dengan racun dan miasma. Kekuatan menelan Lin Bai tidak diragukan lagi dalam mengejar kematian. Menghadapi pengepungan dan penindasan kedua pendekar di ranah Daluo Dao Guo, bahkan jika Lin Bai memiliki 5 elemen dan yang tertinggi di tangannya, dia tidak dapat melarikan diri. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai tahu situasinya. Jika kamu tidak menyerahkan serangga beracun itu, kamu akan mati. Tolong tenanglah. Aku tidak tahu mengapa serangga beracun ini datang kepadaku. Aku akan mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada para pendahulumu. Lin Bai selesai berbicara, lalu tanpa sadar menyentuh lengannya. Aku ingin merasakan serangga beracun di lengannya dan memberikannya kepada publik. Namun tanpa diduga, Gu Chong gemetar seluruh tubuhnya saat mendengar kata-kata Lin Bai. Dia memotong asap dari lengan Lin Bai, melepaskan diri dari telapak tangan Lin Bai dan muncul di bahu Lin Bai. Dia tidak meraung marah, Lin Bai, kamu sangat jahat. Bagaimana mungkin kamu tidak menyelamatkan diri ketika kamu melihat kematian? Apakah kamu berbicara? Lin Bai tercengang. Bagaimana serangga ini bisa memiliki kecerdasan yang begitu tinggi? Apakah kamu masih bisa berbicara? Tiba-tiba, Lin Bai mengerutkan kening lagi. Mengapa ini terdengar begitu familiar? Lin Bai segera menoleh ke bahu kirinya. Seekor burung gagak yang menyatu sempurna dengan kegelapan menatap Lin Bai dengan matanya yang seperti batu permata. Gagak. Kenapa kau? Lin Bai berteriak ketakutan. Omong kosong, tentu saja aku. Bisakah kita menemukan burung kedua yang secerdas dan setampan Paman Ben di penghujung hari? Burung gagak itu melotot marah ke arah Lin Bai dan meraung. Lin Bai ingin menangis tanpa air mata, tetapi hanya senyum pahit. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangga beracun, yang dikejar dan dibunuh oleh dua pendekar Dao Guo Daruo dan dikepung oleh puluhan orang kuat Dao Guo Taiyi adalah gagak yang rakus dan pelit. Gagak, Lin Bai bertemu dengannya di makam dewa. Kemudian, dia mengikuti Lin Bai kembali ke benua kuno dengan alasan, Lin Bai tidak membayar kembali uang yang dia pinjam. Ketika Lin Bai menghadapi pengepungan dan penindasan protos raksasa di benua kuno, dia meminta Gagak untuk mengendalikan perahu pedang kosong, dan membawa kerabat dan teman-temannya untuk mencari tempat yang aman. Dalam hal ini, Lin Bai dan Gagak dipisahkan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya bertemu dengannya lagi di makam Dewa Berongga hari ini. Mengapa kamu di sini? Di mana orang tuaku? Xiao Xiao, Ruohan, Zhao Yue, Suxin, Yin Jiuling, Aning, Huki, apakah mereka baik-baik saja? Lin Bai tidak sabar untuk bertanya. Burung gagak itu melotot dan meraung, saudaraku, bisakah kau membuat prioritas? Sekarang kita berlari untuk menyelamatkan diri, kita dikejar. Apakah kau benar-benar pandai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini? Lin Bai melihat sekeliling, kekuatan ketiga belah pihak sangat kuat, gambaran Lin Bai yang akan dipotong-potong jika dia tidak menyerahkan harta karun itu. Apakah ada cara agar kau bisa keluar? Jika aku bisa keluar, aku tidak akan terjebak di sini oleh mereka. Kalau begitu kita harus memberi mereka harta karun itu sebagai ganti kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak. Wajah Lin Bai muram. Dia ingin menangis dan berkata, sejauh ini, kau tidak ingin menyerahkan harta karun itu. Apakah hidup yang penting atau uang yang penting? Tentu saja,
Hidup yang penting. Tetapi uang dan harta adalah hidupku. Lin Bai terdiam. Burung gagak itu kemudian berkata, ketika aku berkata tidak, aku benar-benar tidak memilikinya. Kita semua ditipu oleh Raja Serangga. Tidak ada harta sama sekali di sini. Ini adalah tempat makam keraguan. Lin Bai tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Jelaskan. Lin Bai punya firasat bahwa apa yang akan dikatakan burung gagak selanjutnya. Aku khawatir Lin Bai akan sulit menerimanya.